Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bizikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun, jemaah salat subuh rahimakumullah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, karena dengan mengingatnya, dengan berzikir kepadanya, hati kita menjadi tenanglah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Hal penting yang menjadi keyakinan kita dan perlu kita fahami, bahwa setiap amal ibadah kita Allah pastilah berikan kepada kita keutamaannya. Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janji-janjinya. Karena itu jemaah, setiap yang Allah dan Rasulullah sampaikan kepada kita, walaupun kita tidak berpikir materialis, artinya saya melakukan ini harus dapat ini, kita menyampingkan pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, sebagaimana ulama-ulama sufi kita yang sudah tidak berpikir secara materialis terhadap apa yang dia amalkan, tetapi Allah yang maha senantiasa tidak menyanyiakan setiap amal ibadah hambanya, khususnya di bulan Ramadan ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang pertama, orang-orang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan dalam satu hari, dalam satu hari kita berpuasa, orang yang menjalankan puasa itu akan dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun. Subhanallah, yang Allah berikan keutamaan kepada kita. Satu hari kita berpuasa, Allah akan menjauhkan dari api neraka selama 70 tahun. Kalau 70 tahun perjalanan itu, durasinya berapa kilo? Hal ini sebagaimana dikatakan Rasulullah Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qol, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallah wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Rawahu Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa
1 hari ya, fisabilillah, di jalan Allah. Apa kata Rasulullah? Maka akan dijauhkan Allah, ba'adallah ya, anin nar, dari api neraka selama 70, selama perjalanan 70 tahun. Ini jamaah yang pertama, ini hadis diriwayatkan Imam Muslim. Ini bagi orang-orang yang berpuasa 1 hari. Nah, kemudian yang kedua, ya, orang yang berpuasa kata Rasulullah akan dihapuskan dosa-dosanya. Sebagaimana disabdakan Rasulullah, an Abi Sa'id al-Khudri qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shoma ramadhana wa 'arafa hududahu wa tahaffadha mimma kana yanbaghi lah ay yatahaffadha fihi kaffara ma qablah. Rawahu Ahmad. Diriwayatkan dari Abu Al-Khudr, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan mengetahui batas-batasnya serta menahan diri dari apa yang harusnya dia menahan diri, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi kata Rasulullah, yang kedua, dosa-dosa orang yang berpuasa itu dihapuskan. Ini keutamaan yang dua, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya yang disampaikan oleh Rasulullah, orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kegembiraan. Sebagaimana disampaikan Rasulullah, an Abi Hurairah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun hina yalqa rabbahu azza wa jalla. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, lis-shaimi, bagi orang-orang yang berpuasa, farhatani, akan mendapatkan 2 kegembiraan. Kegembiraan yang pertama kata Rasulullah, ketika orang yang berpuasa itu berbuka. Kebahagiaan yang kedua lah ini, kalau berbuka kita sudah melakukan, kita sudah merasakan nikmat Allah ketika berbuka. Kemudian kenikmatan yang kedua ini, yang semoga kita nanti akan menuinya, itu ketika kita bertemu dengan Rabb kita, Tuhan kita azza wa jalla. Ini kebahagiaan yang kedua yang diharapkan oleh setiap orang yang beriman, bahwa nantinya kita itu pasti kepingin tahu yang menciptakan kita saat ini, itu Allah yang Maha Agung. Jemaah rahimakumullah. Kemudian keutamaan puasa yang keempat, yaitu orang yang berpuasa itu mempunyai perisai diri. Jadi orang-orang yang berpuasa itu Allah berikan kepada kita perisai diri.
Sebagaimana disampaikan Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu adalah perisai. Hadis Imam Muslim. Nah, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah ya. Tentunya perisai di sini ya tidak kita pahami secara material. Nah, kalau kita memahaminya secara lahiriah, nah ini mana bentuknya? Kita ini puasa lapar ya. Nah, tapi yang dimaksud di sini bahwa perisai ini adalah kita diberikan oleh Allah di dalam diri kita itu kekuatan mengendalikan diri kita dari nafsu kita. Nah, ini yang Allah berikan di bulan puasa ini, yang insya Allah di bulan luar puasa ya, kekuatan kita menahan ini ya memang beda dengan puasa ini kalau kita jujur mau mengatakan dan merasakannya. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak berpuasa. Karena itu jemaah, Rasulullah yang sampaikan bahwa puasa itu adalah perisai. Asyamu junnah. Dan yang kelima atau yang terakhir, bahwa orang-orang yang berpuasa, kata Rasulullah, dijamin tiket masuk surga. Semoga kita ya puasa yang kita lakukan ya menjadi tiket yang telah dijaminkan oleh Allah kepada kita, sehingga kita nanti masuk surga. Ini ending dari amal ibadah kita itu kan nantinya kita ya kepengen ya punya rumah idaman yang abadi. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan di sini, an Sahlin radhiyallahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairahum yuqalu aina shaimun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairahum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhulu minhu ahad. Dari Sahal radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya di surga terdapat suatu pintu yang namanya Ar-Rayyan, yang akan dilalui orang-orang yang berpuasa yang masuk surga di hari kiamat nanti. Pintu tersebut tidak akan dilalui oleh siapapun selain mereka, selain orang-orang yang berpuasa. Jadi pintu Ar-Rayyan ini pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Ketika itu dipanggil, masuklah orang-orang yang berpuasa. Lalu mereka berdiri. Tidak masuk dari pintu seorang pun selain mereka. Jadi ketika saat itu ada panggilan, masuk surga, berdiri, tetapi tidak ada yang masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Apabila mereka telah masuk, nah, pintu tersebut ditutup. Jadi kalau orang-orang yang berpuasa sudah masuk, ditutup lagi oleh Allah, sehingga tidak ada seorang pun yang masuk dari pintu itu, jadi kecuali orang yang berpuasa. Nah,
Ini kita sudah, ya, kita yang berpuasa, ini Allah sudah siapkan. Nah, jadi pintunya khusus namanya Ar-Rayyan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jamaah salat subuh rahimakumullah, itulah keutamaan yang dapat kita fahami, yang dapat kita jadikan keyakinan kita. Keyakinan untuk apa? Untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Jadi ini sebagai dasar kita, ya. Walaupun ini tidak menjadi angan-angan material, tetapi ya kita jadikan penguat keyakinan kita agar puasa kita semakin hari semakin meningkat, sehingga kita mendapatkan 5 yang disampaikan Rasulullah tadi, yaitu kita menjadi orang-orang yang senantiasa dijauhkan dari api neraka, ya, sejauh 70 perjalanan 70 tahun kita dijamin tiket kita masuk surga, kita dihapuskan dosa-dosa kita diberi oleh Allah perisai di dalam diri kita, dapat menahan nafsu-nafsu yang menjerumuskan kita kepada lumuran dosa. Dan yang terakhir jamaah, kita nanti semoga dibersamakan oleh Allah masuk lewat pintunya Ar-Rayyan. Demikian yang dapat kita renungi bersama. Semoga ini bisa menjadikan dasar kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.